Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai gejala dan tahapan dalam demensia. Ada 10 gejala awal demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer atau lebih dikenal dengan Alzheimer merupakan salah satu bagian dari demensia yang paling banyak ditemui. Sekitar 60-70% dari kasus demensia atau pikun merupakan Alzheimer. Orang dengan Alzheimer mengalami penurunan fungsi otak, termasuk fungsi kognitif yang meliputi kemampuan daya ingat, berbahasa, fungsi fisiospasial, dan fungsi eksekutif orang dengan demensia menurun. Penyakit yang dapat menyebabkan kematian ini hanya bisa diperlambat perkembangannya melalui obat-obatan, namun tidak bisa disembuhkan secara total. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan deteksi dini kepada spesialis saraf ketika menemukan gejala-gejala demensia Alzheimer. Berikut ini adalah 10 gejala demensia Alzheimer. Yang pertama, gangguan daya ingat. Salah satu gejala paling menonjol adalah sering lupa akan berbagai hal, seperti hal yang baru saja terjadi, tempat parkir, hingga janji. Selain itu, orang dengan demensia juga cenderung mengulang-ulang cerita yang sama dalam suatu percakapan. Tidak seperti orang pada umumnya yang juga kadang lupa akan sesuatu, orang dengan demensia memiliki frekuensi lupa yang sangat tinggi. Kedua, sulit fokus. Orang dengan demensia juga biasanya menunjukkan gejala sulit untuk fokus. Kesulitan fokus ini menyebabkan ODD kesulitan untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari seperti memasak hingga menggunakan telepon. Akibat kesulitan fokus ini, ODD juga sulit untuk melakukan perhitungan yang sederhana dan membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, sulit melakukan kegiatan yang familiar. Gejala lain yang ditunjukkan oleh ODD adalah kesulitan untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan kebingungan untuk cara mengemudi hingga sulit mengatur keuangan. 4. Disorientasi. Mengalami disorientasi atau kebingungan akan waktu merupakan bagian dari gejala yang kerap ditunjukkan orang dengan demensia. Disorientasi ini juga tidak hanya terkait waktu, tetapi juga pada tempat. Hal ini membuat ODD kerap bingung di mana mereka berada dan bagaimana mereka sampai di sana. Karena itu, ODD seringkali tidak tahu jalan kembali pulang ke rumah, sehingga seringkali kerap tersasar. Kelima, kesulitan memahami fisiospasial. Beberapa kesulitan memahami fisiospasial pada ODD dapat dilihat melalui kesulitan untuk membaca, mengukur jarak, dan menentukan jarak. Kesulitan lain yang dialami oleh ODD adalah membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin saat berjalan, hingga tidak tepat saat menuangkan air ke dalam gelas. 6. Gangguan komunikasi. Pada ODD, komunikasi tak jarang menjadi sesuatu yang sulit. ODD akan kesulitan untuk berbicara dan mencari kata yang tepat. Karena itu, ODD tak jarang berhenti di tengah percakapan dan bingung untuk melanjutkan kalimat yang hendak dibicarakan. 7. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Lupa di mana meletakkan sesuatu merupakan gejala lain dari ODD. Tak jarang ODD akan menuduh orang lain mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, padahal si ODD yang biasanya meletakkan barang tersebut tidak pada tempatnya. 8. Salah membuat keputusan. Ciri paling menonjol pada ODD ialah berpakaian tidak serasi.
Sebagai contoh, ODD bisa menggunakan kaos kaki berwarna merah di sebelah kiri dan kaos kaki warna biru di kanan tanpa merasa ada masalah. ODD pun cenderung tak bisa merawat diri sendiri dengan baik. Di samping itu, ODD tak dapat memperhitungkan pembayaran dalam berinteraksi sehingga kerap memberikan jumlah uang yang jauh lebih banyak daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan. 9. Menarik diri dari pergaulan. Kehilangan semangat ataupun inisiatif untuk melakukan suatu aktivitas ataupun hobi yang biasa dimiliki juga bagian dari gejala Alzheimer. Biasanya kehilangan semangat ini juga diiringi dengan hilangnya semangat untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan teman. 10. Perubahan perilaku dan kepribadian. Emosi yang berubah secara drastis juga menjadi pertanda dari Alzheimer. ODD seringkali menjadi bingung, curiga, depresi, ataupun menjadi tergantung yang berlebihan pada anggota keluarga. Tak jarang ODD merasa mudah kecewa dan putus asa baik di rumah ataupun dalam pekerjaan. Pernahkah kita melihat keluarga yang mengalami gejala-gejala ini? Bila ia segera bawa ke dokter untuk deteksi dini demensia, segera konsultasikan pada dokter. Demensia bukan merupakan bagian dari proses penuaan yang normal. Dengan terdiagnosanya satu kasus setiap 3 detik, demensia sekarang telah diakui sebagai salah satu krisis kesehatan paling signifikan di abad 21. Ada 7 tahap demensia. Tahap pertama, tidak ada gangguan atau berfungsi normal. Seseorang tidak mengalami masalah ingatan. Sebuah wawancara dengan ahli kedokteran menunjukkan adanya gejala demensia. Tahap 2, penurunan tidak tampak. Mungkin sesuai dengan usia atau tanda awal dari Alzheimer. Seseorang merasakan perubahan kemampuan mengingat, seperti lupa kata atau lokasi benda yang biasa digunakan sehari-hari. Tidak ada gejala demensia yang nampak dalam pemeriksaan medis atau diketahui oleh teman, keluarga, dan rekan kerja. Tahap 3, penurunan sangat ringan. Atau tahap awal Alzheimer dapat didiagnosis tetapi tidak seluruhnya. Kawan, keluarga, dan rekan kerja mulai melihat adanya kesulitan mengingat. Jika dilakukan pemeriksaan seksama, dokter mungkin mendeteksi adanya masalah ingatan atau konsentrasi. Kesulitan yang kerap tampak pada tahap ini adalah kesulitan menyebutkan kata atau nama dengan tepat. Kesulitan mengingat nama jika dikenalkan kepada orang baru. Tampak sulit mengerjakan tugas-tugas pekerjaan ataupun tugas sosial. Lupa informasi yang baru dibaca. Kehilangan atau lupa tempat meletakkan sesuatu barang. Tampak mengalami kesulitan membuat perencanaan dan mengatur tugas. Tahap 4, penurunan ringan. Tahap awal demensia Alzheimer. Pada tahap ini, wawancara oleh dokter dapat mendeteksi adanya gejala pada beberapa hal. Lupa hal yang baru terjadi. Kesulitan mengerjakan tugas penghitungan seperti menghitung mundur dari kelipatan 7 dari 100. Kesulitan melaksanakan tugas sulit seperti mengatur acara pesta, membayar rekening, atau mengatur keuangan. Lupa sejarah dirinya. Emosi berubah cepat atau menarik diri, terutama dalam pergaulan sosial atau saat mengalami hal sulit. Tahap 5, penurunan sedang.
tahap demensia Alzheimer menengah. Terjadi loncatan-loncatan dalam mengingat dan berpikir. ODD mulai memerlukan bantuan dalam kegiatan sehari-hari. Pada tahap ini, ODD akan tidak dapat mengingat alamat atau nomor telepon sendiri atau di mana bersekolah dulu. Bingung tentang hari dan di mana mereka berada. Mengalami kesulitan menghitung mudah seperti menghitung pengurangan 4 dari 40 atau menghitung 20, 18, 16, dan seterusnya. Tahap yang keenam, penurunan parah, demensia Alzheimer tahap menengah. Kemampuan ingatan menurun jauh, terjadi perubahan kepribadian, dan ODD memerlukan banyak bantuan untuk kegiatan sehari-hari. Pada tahap ini, ODD mungkin kehilangan kesadaran tentang apa yang terjadi baru saja, juga tentang kejadian di sekitarnya. Mengenal namanya sendiri, tetapi mengalami kesulitan mengingat kenangan perjalanan hidupnya. Dapat membedakan wajah yang dikenali dan tidak dikenali, tetapi sulit mengingat nama pasangan atau perawat. Memerlukan bantuan berpakaian, dan jika berpakaian tanpa diawasi, mungkin mengenakan sepatu pada kaki yang salah atau mengenakan pakaian tidur di siang hari. Pola tidur banyak berubah. Misalnya tidur sepanjang hari dan merasa resah saat malam. Memerlukan bantuan di kamar mandi seperti menyiram WC, menyeka diri, dan sebagainya. Makin sulit menahan keinginan buang air kecil atau besar. Kepribadian dan perilakunya berubah, termasuk menjadi mudah curiga dan memiliki banyak khayalan, misalnya merasa bahwa perawat menipu atau melakukan sesuatu berulang-ulang, seperti merobek-robek tisu, berjalan tak tentu arah sehingga dapat hilang atau tersesat. Tahap yang ketujuh, penurunan sangat parah atau tahap akhir demensia Alzheimer. Pada tahap ini, ODD kehilangan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan secara tepat, kemampuan bercakap-cakap, dan mengendalikan gerakan meski masih dapat menyebutkan kata atau penggalan kalimat. Pada tahap ini, ODD sangat memerlukan bantuan melakukan kegiatan sehari-hari seperti membersihkan diri, makan, dan ke kamar mandi. Mereka bisa juga kehilangan kemampuan untuk tersenyum, duduk tanpa senderan atau dukungan, serta menegakkan kepala. Otot mereka makin kaku dan mengunyah menjadi sulit. Perlu diingat, sulit menetapkan di tahap mana seorang ODD berada karena gejala-gejalanya ini kerap tumpang tindih. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely, and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up.
face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.